rincikan insyaallah. Berdoa saat sujud terakhir sholat sebaiknya diucapkan atau hanya dalam hati saja? Kalau diucapkan bolehkah dalam bahasa kita? Ya boleh diucapin. Bahkan saya sering bahasakan, ulama lebih cenderung doa dan zikir itu adalah ibadah jasad, ibadah fisik ya. Makanya lisannya keluarin. Jadi ulama lebih cenderung itu bukan ibadah hati. Ibadah hati kan ada ya, ada ibadah jasad, fisik, ada ibadah hati. Ibadah jasad itu seperti sholat, gerakan-gerakan ya, bersedekah, jihad, gitu kan. Itu kita ibadah fisik. Ada ibadah hati seperti keyakinan, keikhlasan, gitu kan. Itu adalah ibadah hati. Tapi zikir, doa, ulama lebih cenderung, jumhur ulama itu adalah ibadah fisik. Makanya mereka mengatakan boleh dikuatkan keyakinan hati dengan apa yang diucapin sama lisan, tapi nggak boleh zikir dalam hati. Jadi zikirnya lisannya, nanti hatinya yang ikut meyakini itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat duhur atau sholat asar, itu kan sholat sir ya. Sholat sir itu sholat nyecilin suara, bukan hilangin suara. Kalau Bapak Ibu hilangin suara pasti tidak khusyuk, saya jamin tuh. Hilang semua. Jadi tidak boleh hilangin suara, kecilin suara sebatas kita dengar. Nah dalam doa juga begitu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Khusus masalah dalam sujud, ada hadis Nabi yang berbunyi kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Suruh perbanyak doa. Di sini ulama rincikan. Ya. Ulama mengatakan karena disuruh perbanyak doa. Kalau ada orang Arab yang kebetulan sakit, lalu dalam sujud dia bilang dalam bahasa Arab, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Bolehkah? Boleh saja. Dalam bahasa dia pakai, dia minta Allah sembuhin karena Nabi suruh berdoa dalam sujud. Kalau orang Indonesia, orang bule pakai bahasa Inggris, bolehkah dia menyebutkan? Boleh saja. Dalam sujud khusus ya, tidak boleh dalam ruku, nggak boleh kalau lagi i'tidal, gitu kan? Nggak boleh bacaan-bacaan yang lain diganti bahasa Indonesia, nggak boleh. Misal Subhana Rabbil Azim, Bapak Ibu ganti Maha Suci Tuhanku yang agung, nggak boleh bahasa Indonesia. Harus itu. Tidak boleh juga berdoa pada saat ruku, nggak boleh, karena nggak ada perintahnya. I'tidal, Sami Allah liman hamidah, ada bacaannya, nggak ada perintah untuk berdoa di situ. Tapi kalau sujud, sabda Nabi beda. Kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Ya, Nabi SAW disebutkan kalau berdoa sementara sujud lama sampai beliau tidak angkat dahinya, sampai beliau selesai menyampaikan doa-doanya kepada Allah SWT. Dan umumnya Allah alam, jumhur ulama mengatakan boleh orang menggunakan dalam bahasa apapun dan dia mengeluarkan suara sebatas dia dengar, sebatas dia dengar. Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud, bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka NMAX ya Allah. Itu. Boleh nggak jemaah? Bahasa Arab nih, Allahumma inni as'aluka NMAX, seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat, dan ana lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Momenya dia berdoa minta kesembuhan, ya Allah, ana punya ummi sakit, ya Allah, tolong disembuhkan ya Allah.
Boleh nggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat, bukan. Kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia, nggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat, maka diperbolehkan. Maka bagi yang tidak mampu silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kala doanya panjang, padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek, tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu. Ya Allah, ana ini sepeda motor rusak-rusakan, ya Allah ya, ana kepingin ganti motor. Kadang-kala panjang jemaah, yang diminta cuma NMAX urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi itu SAW menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum nggak perlu sujud, ya Allah aku anak kepingin harim yang rambutnya agak melungker dikit, yang hidungnya gini. Subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Nggak ada, ya Allah anak kepingin rumah di pojokan sana ya Allah supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah, nggak perlu berlebih-lebihan. Pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah apa, yang penting yang nyaman. Nggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B, minta sama Allah. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita dan keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya, masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud saat salat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal salat Anda. Tapi bacaan sujudnya apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan kapan bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan aksirud doa, perbanyak doa salat sujud? Perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh nggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi, tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu, misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah, bohong, belikan saya spidol? Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya, misal ya, misal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, lebih panjang lagi, Allahumma nawwir fi lisani, Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma nawwir fi sam'i, Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya?
Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud, minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda, mohon, mohon, mohon. Anda yang duhai, sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak, gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon, ya Allah, mohon ya Rab, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda. Dalam sujud, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Apakah pada saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama, disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada 3. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang ma'zur. Ma'zur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang ma'zur, sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, mengatakan sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah Pak Ustadz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia takut batal. Kalau pakai bahasa Arab, saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter. Di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi. Gimana mau bahasa Arabkannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Apa yang berbisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekat Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini karena dalam hati. Tidak, Allah Maha tahu. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Disebutkan dalam satu hadis, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Nabi merintahkan perbanyaklah di dalam sujud itu untuk berdoa. Tentunya dalam hal ini ada aturan lain yang harus kita patuhi. Anda boleh, karena sujud adalah rukun panjang. Setelah Anda membaca zikir-zikir yang resmi yang sudah diajarkan Nabi dalam sujud, baca subhanallah, tasbih itu, kemudian Anda ingin membaca doa yang panjang, boleh, dengan catatan tapi di saat Anda tidak menjadi imam. Kalau Anda jadi imam nggak boleh, makruh. Kalau Anda lebih dari 3 tasbih, memperpanjang untuk jamaah, ini bukan hal yang baik. Kalau sholat sendiri masuk sepuas-puas Anda, mau membaca sujud yang panjang setengah jam, 1 jam, suka-suka, nggak ganggu orang. Ini kalau jadi imam lamanya setengah mati, giliran sholat sendiri kayak patas. Jadi Anda boleh di saat Anda sholat sendiri. Kalau Anda jadi makmum nggak boleh, harus ikut imam. Imam selesai. Tapi Anda sholat sendiri, Anda setelah mendatangkan zikir-zikir resmi yang ada dalam bacaan sholat, Anda boleh membaca doa yang banyak di dalam sujud Anda. Tapi kapan? Saat sholat sendiri dan tidak lagi kerja. Lagi kerja sujudnya lama-lama, ini nggak benar. Nah, maka kalau Anda punya kerjaan, sholat Anda harus press. Kerja di mana saja, sebab urusan Anda kerja, tapi di sini halal. Wow, dapat izin sholat, sholatnya panjang, 2 jam sholatnya. Lalu kerjanya aja berapa nanti? Sholat duha berapa jam? Nggak bisa, nggak benar itu.
Jadi ada aturannya. Doa panjang, doa apa saja boleh dalam sujud setelah zikir yang ditentukan, membaca tasbih. Akan tapi itu di saat Anda tidak jadi imam. Awas kalau Anda jadi imam, paling panjang berapa? 3 kali tasbih yang sebenarnya. Subhan rabbil azimi, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la atau subhan rabbil azimi 3 kali. Kalau Anda menjadi imam, paling banyak itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu takut ganggu para jamaah. Ada yang ingin buka toko, ada seorang ibu yang meninggal anak di rumah, macam-macam. Ada orang yang sakit perut, gara-gara sholat aja panjang, masya Allah, tasbihnya 1000 kali. Kalau sholat sendiri mah suka-suka, sholat sama orang lama-lama nggak boleh itu. Kalau sampai ganggu beneran jadi haram, kalau nggak ganggu makruh. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.